Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau hari ini gereja mengenang Santo Stefanus, pribadi yang penuh Roh Kudus, ia tidak mencari perhatian agar banyak orang mengagumi kehebatannya, tetapi justru mengalami perlakuan yang keji dari para penguasa yang tidak percaya atas karunia dan mujizat-mujizat Allah melalui dirinya. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Kamis 26 Desember. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik pesta Santo Stefanus Martir pertama. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami merayakan kelahiran surgawi Santo Stefanus yang rela dan berani mendoakan para penyiksanya. Semoga kami meneladani kemartirannya dan Kau mampukan mempertahankan iman, bahkan di tengah penganiayaan dan kesulitan hidup kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 10 ayat 17 sampai 22. Mari kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama, lalu merenungkannya. Pada waktu mengutus murid-muridnya, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Karena kamu akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan menyerahkan anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik pesta Santo Stefanus Martir yang pertama. Selamat dan profisiat untuk gereja, paroki-paroki, lembaga-lembaga, dan saudara-saudara yang pesta nama Santo Stefanus. Semoga semangat dan teladan hidup Santo Stefanus memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Iman membuat hati kita terbuka
akan keselamatan, namun tidak menjanjikan zona yang nyaman. Karena iman menuntut tanggung jawab dan kesetiaan terhadap banyak situasi yang seringkali menggelisahkan dan membuat kita galau. Goncangan dan krisis bisa melanda manakala ketidakjujuran nyatanya memberi banyak keuntungan, atau menyangkal salib dapat menghasilkan kedudukan lebih tinggi, atau ketika sulit mendapat jodoh karena harus mempertahankan iman kita. Menjadi saksi iman adalah panggilan dan rahmat di mana seseorang mampu membela dasar hidup yang dipilihnya. Bukan karena kekuatan diri sendiri, namun karena Roh Allah ada padanya. Maka dalam sabda Tuhan hari ini Yesus menegaskan, semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Saudari-saudaraku yang terkasih, maka Yesus meminta para muridnya untuk waspada terhadap aneka kekuatan yang bisa menghancurkan kesetiaan akan kebenaran. Menghayati semangat kemartiran yang ditekankan oleh Yesus sangat jelas. Tubuh kita boleh binasa, tetapi jiwa tetap untuk Tuhan. Artinya, menjadi seorang murid adalah menjadi pribadi yang siap kehilangan hal-hal yang jasmani, namun tetap menjaga kemurnian hati dan persembahan diri kita ini kepada Allah. Kemartiran merupakan kesempatan untuk memurnikan kesetiaan kita kepada Allah. Maka hal ini perlu kita pahami, bahwa Allah tidak akan pernah menyingkirkan masalah. Namun Allah berjanji akan melengkapi hidup kita ini dengan kekuatan, kemampuan, dan perlindungan. Maka sikap yang perlu kita persembahkan adalah percaya. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau hari ini gereja mengenang Santo Stefanus, pribadi yang penuh Roh Kudus, ia tidak mencari perhatian agar banyak orang mengagumi kehebatannya, tetapi justru mengalami perlakuan yang keji dari para penguasa yang tidak percaya atas karunia dan mujizat-mujizat Allah melalui dirinya. Akhirnya mereka menyeret Stefanus keluar kota dan melemparinya. Tapi apa yang dilakukan oleh Stefanus? Sebelum wafat, Stefanus berdoa, "Ya Tuhan, terimalah rohku." Saudari-saudaraku yang terkasih, semangat dan teladan Santo Stefanus Martir ini tentunya menjadi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita. Maka mari kita membudayakan semangat kemartiran sebagai jalan kekudusan. Mari kita mohon rahmat dan anugerah Tuhan. Ya Bapa yang berbelas kasih, kami kerap kali takut untuk ambil risiko dalam kebenaran, keadilan, dan cinta damai. Jauhkanlah rasa takut itu dan biarkanlah kami punya semangat seperti Santo Stefanus yang senantiasa mewartakan Kristus dalam hidupnya dan menyerahkan hidupnya kepadanya. Santo Stefanus, doakanlah kami.
Gemadalah kita meluhurkan Tuhan, sorakan haleluya. Pujilah martirnya yang gagah perkasa, sorakan haleluya. Direlakannya jiwa raganya demi imannya yang kudus. Percayalah kini engkau dalam surga, sorakan haleluya. Mendapat ganjaran mahkota abadi, sorakan haleluya. Mohonkan kami rahmat ilahi setiap pada Sang Raja. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.